warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bergabung bagi momis yang sudah menjadi pemirsa setianya Aimi Kaltim. Sebelumnya saya mau cek suara dong. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Boleh bantu cek di komen ya. Selamat bergabung Bunda Nurul Latifah, Dwi Nurul. Halo Moms Nani. Sekarang saya cek suara dulu ya. Apakah suara saya terdengar jelas di pemirsa semua? Boleh bantu cek di komen ya untuk infonya. Nah, ini ya, selamat bergabung. Jelas. Oke, terima kasih infonya. Alhamdulillah kalau jelas berarti jaringan juga lagi lancar. Semoga sampai akhir acara. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama saya Hesti di program barunya Aimi Kaltim. Semoga semua selalu sehat ya. Hari ini kita ada di program baru Aimi Kaltim dengan nama Bekesahan. Apa sih Bekesahan? Bekesahan itu adalah berbagi keseruan, usaha, dan pengalaman. Terima kasih untuk Mami yang selalu setia jadi pemirsa di IG Live-nya Aimi Kaltim. Sebelumnya saya mau infoin lagi bahwa Aimi Kaltim ada pre-love sale rutin ya. Jadi silahkan follow @belanja.aimikaltim. Di sana banyak barang-barang yang oke punya belanja sekaligus donasi dan juga sayangi bumi dengan lebih menghemat barang-barang yang ada. Selamat bergabung semuanya. Terus kenapa sih harus ada program Bekesahan? Buat apa sih kita nih Bekesahan? Karena setiap manusia itu di dalam fase hidupnya pasti selalu berusaha. Mau usahanya itu langsung sukses atau usahanya jatuh bangun, trial error, ataupun gagal sekalipun akan menjadi pengalaman dan semuanya itu memiliki keseruan tersendiri setelah fase itu kita lewatin. Dulu kenapa aku pakai nangis-nangis ya waktu anakku lepeh-lepeh makanan atau waktu dia lagi aksi tutup mulut, kok aku sampai nangis gitu banget ya. Ternyata pada saat bayiku itu lagi nampak diare dan semua orang udah panik, aku bisa cari ilmu dan komunitas yang tepat biar aku lebih tenang. Semua akan jadi cerita pengalaman hidup yang seru pastinya. Bisa dibagikan ke orang lain ataupun mau disimpan sendiri. Dan hari ini saya udah punya temen yang mau diajak Bekesahan. Beliau adalah Trimurti, SKM MSc. Beliau ini domisilinya di Sangatta. Kegiatan beliau adalah ibu rumah tangga dari 4 orang anak. Usia 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Kita bakal fokus sama tema menyusui bayi kembar. Kita tambahkan dulu ya di program ini narasumber kita. Selamat bergabung para pemirsa. Saya tambahkan dulu. Oke. Selamat bergabung. Boleh ya diinfoin di medsosnya. Kita lagi nunggu nih jaringannya dari Makmur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke, makasih. Alhamdulillah. Suara Murti juga jelas banget di sini. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, baik.
Makasih ya udah mau jadi temen bekesahan saya pagi ini di acara program barunya Aimi Kaltim. Dan ini Iya, benar-benar saya nggak punya bayangan loh. Gimana sih gitu loh. Makanya sengaja diangkat temanya menyusui bayi kembar. Tadi udah iya. saya sampaikan ke para pemirsa bahwa Murti ini memiliki 4 orang anak. 7, 4, dan 3 tahun. Dan si kembar itu adalah yang bungsu ya, anak terakhir. Ya, yang juga. Dan anak terakhir. Saya mau nanya dulu dong. 2 kata perasaannya punya anak kembar. Senang, bangga. Senang dan bangga ya. Ini dia. Memang banyak juga sih orang, aku juga pengen dong punya anak kembar. Aku pengen kayaknya lucu 1 kali hamil dapat 2 gitu ya. Terus ngeliat perkembangannya barengan, baju kembaran. Oke, tapi kita nggak bahas keseruan itu kali ini. Kita bakal bahas mengenai menyusui si kembar. Tapi sebelumnya saya pengen tahu gimana sih ceritanya, perasaannya pada saat memiliki anak kembar. Karena kalau saya lihat umurnya nih, si kembar sekarang 3 tahun. Kakaknya itu usianya 4 tahun. Berarti pada saat itu, pada saat si adik lahir, si kakak masih usia 1 tahun ya? Nah, bener kan? Terus sedangkan yang sulung itu juga masih 3 tahun, lagi masa aktif-aktifnya riuh, pasti kesana kemari main coret, panjat, gitu-gitu kan. Nah, gimana sih? Boleh dong Murti cerita waktu itu perasaannya gimana pada saat baru memiliki bayi kembar? Silakan Murti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya sebelumnya kepada Aimi Kaltim. Semoga acara ini terus berlangsung nantinya ya, dengan tema-tema yang lain yang lebih hot. Kalau dibilang nyusuin si kembar baru lahir, si nomor 2 itu umurnya baru 1,5 tahun ketika si kembar lahir. Jadi sempat tandem juga, jadi 3 ya. Jadi gitu, sempat 3, tapi nggak lama karena si Mbak itu kayaknya dia nggak mau sama si kembar ini nyusu bareng gitu. Jadi si kembarnya aja berdua. Awal-awalnya itu ketika lahir, karena lahirannya normal, jadi langsung IMD ya. Bidannya juga oke gitu, dia ayo kita duluan, yang duluan lahir duluan IMD. Jadi yang satu belum keluar, satu IMD. Nggak lama, 23 menit tuh saya ngerasa mulus lagi, terus keluar deh yang satunya, ditaruh dulu yang satunya sama bidan. Jadi si yang nomor 2 keluar gitu, baru dibersih-bersihin gitu, langsung di IMD lagi gitu. Jadi dua-duanya, tapi itu harus ada yang megangin waktu itu, karena dia kan bisa merosot ke bawah, ya kan? Benar. Jadi ya udah, kita udah Karena masih buka-bukaan proses aja melahirkan yang kedua ya. gitu. Jadi dia langsung sudah dua-duanya lahir, udah diciplokin gini tapi sambil dipegangin. Takut dia ngelorot gitu, karena tempatnya kecil banget, tempat tidur itunya pasien itu. Udah gitu ada sekitar 30 menit aja sih saya dapat waktu itu, karena habis itu mau dicek si babynya gitu. Waktu aja itu sih. udah di Indonesia atau masih yang tinggal di luar? Enggak, udah. Waktu Itu si kembar lahir di Balikpapan. Oh, di Balikpapan ya, udah ya. Oke. Nah, setelah ada si kembar lahir, Murti sendiri perasaannya gimana sih ketika itu? Karena pastinya kalau kita habis lahiran, biasanya tuh apa ya, masih ada hormon belum stabil, terus kita juga masih mudah lelah. Sedangkan anak-anak 4 nih gitu loh, 4 nih. Itu gimana tuh waktu itu? Perasaan Murti sendiri deh. Kalau baru pertama kali lahir kan, dia lahirnya di rumah sakit ya. Lahir di rumah sakit, si mbak sama si kakak kan ditinggal di rumah sama si nenek. Jadi yang nemenin bener-bener suami. Dan si kembar butuh waktu 3 hari untuk observasi. Jadi saya 3 hari bener-bener
di rumah sakit gitu, karena mau dicek apalah, nggak tahu saya apa-apanya gitu, mau dicek sampai 3 hari itu benar-benar saya pulih, saya merasa sudah enak badan, pulang ke rumah ya biasalah anak-anak nggak ada ibunya kan, langsung ngeplok kayak gitu ke saya, kakaknya, si Mbak juga gitu kan, ngeplok gitu. Saya bilang ini saya nggak bisa gendong, nggak bisa apa-apa lagi sekarang. Jadi anu ya, apa namanya, kita semuanya sendiri, kita belajar buat sendiri gitu. Iya, dia bilang oke, katanya gitu. Sampai saatnya kan ada box bayi gitu ya. Jadi si kembar itu kalau di rumah ditaruhnya di box bayi. Namanya anak bayi kan masih belum suka ngapa-ngapain. Terus kalau saya pikir si kembar juga termasuk anak yang jarang cengeng lah, maksudnya jarang menangis gitu kan. Dia tinggal disusuin, tidur, nanti disusun lagi tidur, itu berlangsung sampai hanya 4 bulan. Setelah itu kelahiran yang udah pintar bolak-balik ya kan gitu, terus 2 lagi, jadi bener-bener safety di mana-mana. Gitu sih. Berarti itu Itu pastinya juga si kakak-kakak itu excited gitu kan ya, ngelihat, oh aku punya adik nih, ada bayi nih, ada mainan baru nih. Itu gimana dicoel-coel gitu gak sih? Iya, saking efektifnya itu si kakak yang umur 7 tahun dulu itu masih umur rasanya 4 tahun rasanya kalau tidak salah. Dia itu berani gendong adiknya, ngangkat dari box bayi, subhanallah. Karena dia sering lihat saya ambil adiknya dua-dua langsung, saya deket gitu, karena mau menyusu kan. Kalau saya soalnya selalu menyusu bersamaan. Saya nggak pernah satu menyusu, satu nggak pernah gitu, jarang. Apalagi waktu bayi, saya selalu berdua gini. Entah posisi gini. Jadi itu si kakak atau si Mbak tuh, yang nomor 1 atau nomor 2? Yang pertama itu. Oh, karena ya, dia si udah 3 kakak. tahun waktu itu ya? Iya, rasanya dia 4 tahun apa ya gitu. 4 tahun mau 5 kayaknya. Dia berani ngegendong karena ngelihat saya. Mungkin dia kasihan kali adiknya ditaruh di situ terus. Padahal dia nggak main. Pengen diajak main kali ya. Iya, padahal saya takut kalau adiknya tuh ditaruh di ranjang, justru nanti di apa-apain gitulah, saya takut kan. Iya benar, gitu. Biar lebih aman gitu ya, makanya di box gitu. Simpan di box bayi, dua-duanya si kembar. Terus kalau waktu tidur malam gimana? Anak-anak itu, ya, itu. Biasa memang mudah tidur kah si kakak dan si Mbak itu, atau biasa dikelonin sebelum adik lahir? Jadi saya itu punya waktu memang di keluarga, itu kalau jam 8 malam, lampu semua udah mati. Jadi anak-anak itu terserah dia mau tidur, enggak tidur, yang penting lampu itu mati. Ada remang-remang lampu sedikit, cuman itu untuk baca-baca gitu aja, atau cerita dongeng gitu. Jadi dari punya anak pertama, saya melakukan itu. Gitu. Jadi sampai punya anak si kembar juga selalu begitu. Jadi dia mau nggak mau kan selama 30 menit aja dia bertahan. Habis itu dia tidur sambil dipusut gitu, dielus-elus Bawa gitu. suasana ya. Iya gitu. Jadi saya memang dari dulu seperti itu. Nah, jadi si kembar ini termasuk yang mengikuti ritme juga kan, karena sudah terbiasa kan dari lahirnya dia kita begitu gitu. Jadi dia ikut kebiasaan kita gitu. Jadi dia nggak pernah, Alhamdulillah ya. jarang, ya, makanya sih beda-beda ya setiap keluarga. Kalau saya termasuk yang anak-anak jarang terbangun tengah malam gitu. Kalaupun terbangun hanya meminta air susu, terus tidur lagi gitu biasanya. Karena takdir Allah itu ya sebenarnya, bayangin aja kan, masanya anaknya 4 nih, kalau 1 malam kebangun rewel, takutnya nanti semua bangun gitu ya. Dan alhamdulillah memang rezekinya Murti di anak-anak bisa disiplin sama ritmenya ya, diam-diam tidur semua, hidupnya nggak lama disusuin tidur. Wah, saya aja ngebayanginnya kayaknya seru ya, satu kamar kan ya kalian, berarti semua ber-4 anak, 6 ya. Pada saat itu awal-awal
satu rumah hanya kalian aja atau sama orang tua atau ada orang lain gitu, asisten atau gimana? Oh, kalau saya waktu lahiran si kembar dibantu memang sama ibu ya, ibu saya. Ibu saya di kamar sebelah gitu. Dia datang dari sebulan atau 2 minggu sebelum saya lahiran. Oh, Gitu. sengaja datang buat bantu ya, Iya. karena kan juga anak Bantu. banyak dan Murti juga pasti Mm-mm. masih perlu pemulihan lebih kan Iya. ya dari 3 hari Mm-mm. itu. Benar. Mm-mm. Pada saat itu juga tetap ibu rumah tangga ya, masih? Atau Iya, masih ibu rumah tangga waktu itu. Apalagi si kembar itu benar-benar udah rasanya setelah kembar lahir saya off deh, nggak pernah bantu ngajar lagi. mau fokus ya ke anak-anak ya? Iya, karena nggak ada yang ini, nggak ada yang bantu jagain si kembar, nggak. Kayaknya nggak ada yang bisa jagain gitu. Benar-benar. Tetap memang lebih baik bersama ibunya ya, tapi kembali ke pilihan orang tua masing-masing. Itu tadi cerita dan perasaan Murti di awal memiliki punya anak kembar. Nah, kembali ke topik kita. Tadi Murti sendiri udah bilang bahwa si kembar itu punya kebiasaan di awal anteng. Nyusunya sekaligus 2. Tapi itu juga hanya berlangsung 4 bulan pertama. Nah, ini gimana nih? Sepanjang ngomong-ngomong penyusuinya sampai umur berapa ya waktu itu? Sampai 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Dua-duanya sama, Iya. satu berhenti barengan. Oke. Iya, karena 2 tahun 3 bulan. saya bilang, ayo udah berhenti. Saya malu kalau jalan dulu. Ini bagian seru banget nih ya. Kita berkesahan mengenai posisi menyusuinya. Tadi udah dibilang kalau malam tuh santai karena ketika bangun paling disusuin tidur lagi. Terus selalu kita bahas 4 bulan pertama dulu ya. Selalu dua-duanya langsung. Itu di 4 bulan pertama kah atau setelahnya sudah berubah? Karena biasanya bayi kan kalau nambah umur dia udah mulai akrobatik, udah mulai gimana ya? Nah, itu gimana tuh? Mengenai posisi si bayi. Kalau yang dulu ya 4 bulan pertama, karena ini kan bayi baru lahir, jadi ada bantal 2 gitu kan, posisi bantal gini, terus susu kita gini, udah menyusu dia, udah pinter ya kan, kenyang dia lepas sendiri atau tertidur gitu, saking kenyangnya. Tapi itu lama, sampai kadang sejam, paling sebentar kayaknya 30 menit gitu. Habis itu nanti sudah yang satu taruh box, habis itu nggak lama yang satu taruh box, tapi taruh dulu di bawah, nanti taruh lagi di box, seperti itu. Berarti ada persiapan dulu ya dari Murti kalau mau menyusui, biar Murti nyaman dibantu bantal dulu. Nah, kalau menyusui langsung dua-duanya, mungkin posisi kayak IMD gitu ya, gini mungkin senderan gini ya. Iya, senderan saya sender di kasur, atau bantal itu di belakang sini, habis itu susunya ditaruh bantal, udah gini, udah gitu aja posisinya. Bener, ibunya dulu yang nyaman ya sebelum pegang bayinya. Nah, kalau misalnya bayi ini mau menyusu, apakah dia itu selalu barengan memang? Atau pernah nggak sih satu aja yang pengen nyusu, satunya diem aja, atau satu nangis, otomatis yang satu nangis lagi nih? Karena ikatan batinnya kuat banget, kontak dua-duanya langsung selalu nyusu bareng, atau ada kalanya salah satu aja apa gimana sih ritmenya si bayi? Kalau malam, seringnya salah satu aja. Kalau udah malam udah tertidur, karena kan kadang-kadang salah satu haus. Tapi itu dia. Kalau setelah malam, kayak pagi, dia selalu bangun sebelum sholat subuh. Selalu bangun itu si kembar. Dan saya selalu mandiin dia setelah sholat subuh kan. Jadi setelah itu langsung menyusu, tidur lagi dia. Baru kita enak mau ngapa-ngapain. Nah nanti siang itu pasti bangunnya bareng-bareng lagi. Jadi menyusunya berdua lagi gitu. Jadi yang saya rasakan itu jarang sekali dia nyusu cuman sendirian. Itu kalau malam. Kalau malam aja dia sendiri, karena kadang-kadang yang satu masih ketidur, yang satu nangis minta nenenin gitu. Bayi kompak banget ya
Sampai gede kompak banget Iya, gak sih mereka? iya, pintar dan pintar memanggil. Bener. Dia bilang, iyalah biar tidur bareng, nyusunya juga bareng. Itu kan kalau di rumah gampang ya kayaknya. Apalagi Iya. pasti bukanya kan kalau satu aja nih buka salah satu, nih sedang ini buka bareng, bakal gimana nih? Kalau di jalan atau maksudnya lagi kunjungan kemana atau pernah diajak jalan gak sih atau di mobil? Gimana? Bagi cerita dong kalau di luar rumah nih nyusuin si kembar yang seringnya bareng nih gimana ya? Kalau saya sama sekali jarang jalan, kalau sampai si kembar usia 1 tahun. Oke. Karena saya malu kalau jalan. Kan kalau menyusunya pasti cari tempat. Terus saya bingung, aman nggak tempat itu, enak nggak buat saya. Saya malu nggak buka-bukaan gitu kan. Karena belum tentu kita pun pakai apron ya, dia tetap kadang kalau udah 8 bulan tuh udah bisa gini-gini. Gitu-gitu ya. Udah Keluar masuk dia gitu kan, itu kan nggak nyaman bagi saya gitu. Jadi saya jarang, kalau usia dia di bawah setahun saya jarang banget. Dan saya juga kalau misalkan mau jalan tetap memilih tempat yang kayak ke tempat keluarga aja atau ke tempat teman deket yang bisa minjem kamarnya gitu kan, karena saya harus buka-bukaan. Kalau orang cuma satu aja lah, saya harus dua-duanya resleting sepanjang ini dibuka, terus susunya dibuka semua gitu. Ya seperti karena itu dulu. si kembar ini kompak ya, karena si kompakannya tadi itu ya, satu nyusu, satunya nyusu juga gitu ya, nggak mau gantian. Itu jadi yang Jadi di bawah membuat 1 tahun jarang jalan ya. Kalau di jarang mobil jalan pernah nggak di mobil? Pernah kalau di mobil kan dia pakai car seat ya, satu-satu. Oke. Jadi kalau saya sih ya satu dulu, nggak bisa kalau di mobil dua-dua, satu dulu. Jadi biarin aja yang satunya nangis, ntar si mbaknya cup gitu. Soalnya nggak bisa. Ya, Mbak. Nggak bisa kalau di dalam mobil. Pokoknya di luar rumah nggak nyaman bagi saya. Kalau saya ya, karena dua ini. Ini nih bener nih, ini salah satu kunci sukses menyusui. Kenapa? Ibunya harus nyaman dulu, harus pede, biar bahagia, nanti gendong bayinya tenang, asinya otomatis juga semakin lancar. Benar banget ini. Dan ketika Murti memilih untuk jarang jalan, lebih aman di rumah, lebih banyak di rumah, ya mungkin juga bagus ya buat anak-anak ya. Jadi malah mereka saling akrab sama saudaranya, terus juga nggak banyak terpapar mungkin di luar kotoran, polusi segala macam ya. Apalagi anak di bawah 1 tahun itu kan masih rentan banget ya, vaksinnya kan masih berjalan. Benar. Harus nyaman, itu dia kuncinya tadi. Harus nyaman. Buka-bukaan. Bener. Itu ketika udah mulai, kan tadi gayanya adalah nemplok di depan gitu ya, sambil lemahnya sandaran santai lah ya, posisi ternyaman. Nah ketika dia udah mulai akrobatik menyusu, itu gimana, akrobatnya kompak juga nggak sih? Atau pernah nggak sih kayak bayi saya ya, ketika udah mulai yang pada saat usia 12 bulan itu, dia udah bisa pilih nih, mau kanan, mau nyusu yang kiri dulu. Nah, kalau si kembar nih gimana? Pernah nggak sih dia rebutan atau gimana gitu? Cerita dong. Jadi kan kalau udah bisa merangkak atau bolak-balik lah, itu saya posisi paling nyaman, saya tidur dan buka baju. Dia datang sendiri ke saya. Itu yang paling posisi paling nyaman buat saya ya, gitu. Jadi dia datang gitu, nanti dia bisa milih, katanya. Jadi dia ngusir saudaranya, terus maksudnya pindah gitu ke sebelah. Gue mau yang ini mungkin dia pikir. Aku mau yang kanan, kamu yang kiri dulu deh gitu. Jadi ya seperti itu. Cuman kan saya tuh kadang tuh saya berpikir gitu,
kenapa ya dia itu mau yang sebelah kanan, kenapa dia mau yang sebelah kiri. Dalam hati saya, emangnya ada beda rasanya gitu ya, saya bilang. Soalnya kan saya makan aja gitu, apa yang saya makan ya itu jadi air susu saya gitu. Tapi mungkin ada rasa lain gitu mungkin yang dia rasa gitu. Saya sih mikirnya gitu aja. Mungkin dia mau rasa-rasa apalah, saya gituin. Itu aja sih paling gitu. Bener ya, ibu menyusui itu memang harus makan apa aja sesuai panduan gizi seimbang, istirahat cukup, olahraga juga secukupnya, Iya. dan nyaman. Ini bener banget nih. Hari ini kita bekesahannya tuh dapat poin bahwa ibunya yang nyaman dulu. Jadi setiap menyusui itu memang mungkin punya gaya style masing-masing ya. Bayi juga punya kesukaan masing-masing, dan untuk menyusui si kembar, pengalamannya Murti adalah dua-duanya duduk nyaman, senderan nyaman, dan ketika si kembar sudah semakin besar adalah mama baring dan silahkan explore ya, anak-anak explore, silahkan mau dorongan gantian ya, kak aku kanan dulu, kak kamu kiri dulu, sambil main atau biasanya sambil main-main juga kan ya, benar nggak kalau udah mulai gitu? Terus itu sudah yang kadang saya tuh nggak suka tuh, kadang kan kita yang membuat kita ada kepikir gitu, geli gitu kan ya, maksudnya kalau dia main-mainin gitu kan. Nah, jadi saya bilang udah, kalau udah ya gitu, kalau udah tutup gitu, maksudnya saya nggak mau gitu buka-buka, jadi saya kalau udah tutup ya gitu, saya gituin ya gitu. Dia udah bisa, dan dia itu tahu dia itu si abang, karena saya selalu bilang ini abang, ini adek gitu. Jadi tahu dia itu abang, yang satunya itu adek, seperti itu. Komunikasinya udah bisa lah ya, kita aja komunikasi walaupun dia masih di bawah setahun ya. Dan memang enaknya adalah karena menyusui langsung dan selalu bersama, akhirnya bondingnya kuat banget ya. Jadi perasaan ibunya, perkataan ibunya, akhirnya anak juga cepet nangkepnya ya, dan hasilnya pastinya lancar banget nih. Nah setelah 1 tahun, gimana? Waktu 2 tahun berjalan sampai kemudian mau menyapih. Itu awal-awal waktu dari 1 tahun sampai 2 tahun itu suka dibilangin gini, abang udah ya nyusunya gitu, nanti lagi gitu. Terus dia bilang, nah abang aja buka terus, dia bilang. Jadi dia tuh nggak mau, dia tetap mau menyusu. Iya, makin disuruh pergi makin nempel. Jadi saya bilang ya udah. Cuman waktu itu rasanya saya kurang enak badan ya. Usia dia 2 tahun lebih tuh saya agak nggak pusing gitu. Nah terus saya bilang, abang mama sakit, abang nanti aja nyusunya. Nggak mau katanya, abang mau nenen, dia bilang. Jadi dia mau terus gitu. Jadi tapi saya merasa air susu semakin usia meningkat ya, semakin usia 2 tahun ke atas semakin menyusut lah air susu itu kan, karena mengikuti perkembangan dia kan. Dan juga dia ditambah udah bisa makan semua, nasi, sayur, ikan, buah, daging, menu ayam. keluarga ya? Iya, yang kita makan dia makan juga gitu kan. Jadi ya udah, saya rasa kebutuhannya dia udah cukup, saya bilang kayak gitu. Sampai akhirnya saya bilang sama ayahnya, ini kayaknya sudah selesai deh menyusunya. Lagian saya malu dan capek sejujurnya. Kalau udah malam itu capeknya kan, udah malam tuh udah ini. Tapi sebenarnya kalau diikutin terus ya mungkin sampai sekarang masih mau ya. Kalau diikutin terus ya. Ya namanya soalnya anak ya, pasti pengen nempel sama ibunya terus ya. Dan ASI itu memang benar-benar rejeki dari Allah yang anak tuh pasti suka gitu ya. Dan ibu sebenarnya bakal happy banget gitu, karena nggak selamanya kan gitu. Nah untuk proses nyapihnya sendiri gimana tuh? Disonding kah atau ditakut-takuti kah apa gimana? Enggak. Jadi
saya itu punya dulu anak pertama karena kurang ilmu, jadi waktu kakak itu usianya 2 tahun 5 bulan, itu masih menyusu si kakak. Jadi karena saya bilang sama neneknya, aduh ini kok nyusu terus ya, gimana? Kata neneknya, udah langsung aja dikasih treatment, kasih garam katanya gitu. Oh bener, terus beneran saya kasih garam, dia nggak mau lagi nyusu besok. Itu nggak enak katanya. Trauma, jadi itu saya jadi belajar lah dari situ kan. Oh ya berarti nggak baik membuat trauma. Sampai sekarang dia suka marah sama saya, kenapa dulu Kansa dikasih garam gitu, adek enggak katanya gitu. Jadi kan saya berpikir, oh berarti hal itu membuat ada di otak kecilnya gitu, tersimpan di memorinya dia. Jadi saya nggak mau si kembar tuh begitu juga. Jadi saya bilang lah sama kembar, udah ya bang nyusunya, nanti kalau abang mau kita yang lain aja, minum apa sembarang abang gitu. Jadi lama-lama dia mungkin karena saya juga jaga jarak gitu, jadi kalau malam saya usahakan saya tidur pura-pura duluan. Oke, berarti frekuensi menyusuinya yang pelan-pelan dikurangin dan anak Iya. sambil disonding ya. Tapi kalau dia Iya. pengen nyusu, tetap diberiin atau enggak? Kalau malam enggak. Oke, tapi dia aman Kalau ya, siang, diberikan kalau siang tetap ya. masih 2 kali tapi jatuhnya. Oh, berarti kunci di penyapihannya adalah kita berikan pengetahuan, kita berikan informasi dulu, sounding dulu si bayinya, lalu kita pelan-pelan kurangin frekuensinya, dan tanpa tadi ya, tanpa unsur penakut-nakutan, bener-bener. Zaman dulu kan kadang dikasih obat merah, dikasih apa daun yang pahit-pahit segala macem ya, dan akhirnya kayak si kakak ya, trauma dia dan dia sebel banget kayaknya. Sebel dia sampai sekarang masih sebel. Sampai sekarang benar, berarti traumanya melekat banget ya. Jadi ini buat mami semua para pemirsa, ini juga poin penting ketika kita mau menyapi. Itu adalah haknya anak, tapi kita tetap berikan edukasi dulu ke anak, Ade udah semakin besar gitu ya, dan bukan ditakut-takutin. Dan ketika dia masih pengen menyusui ya berikan saja, frekuensinya pelan-pelan kita kurangin. Apalagi ini butuh kembar waktu ya, itu, Mbak. nah bener butuh waktu. Nggak. Kalau saya sendiri sih dari usia dia 2 tahun, saya udah kasih tahu ya. Tapi kan butuh waktu dari jeda 2 tahun itu. Nah, Sampai saya aja butuh waktu. Iya, butuh waktu 3 bulan. 3 bulan ya, benar. Iya. Dan buat mom semua, setiap anak itu beda-beda ya karakternya. Setiap mommy juga beda-beda karakternya. Jadi cara kita memberitahu, cara kita nempel ke anak, gimana cara cari pengalihannya. Mungkin kayak Murti tadi dia pura-pura tidur duluan, jadi si anak lihat, mama udah tidur, nggak bisa dong minta susu, dah tidur sendiri. Ada juga yang mungkin cara malamnya penyapihannya dengan bacain dongeng dulu, dialihin dulu, main dulu, setelah capek akhirnya ketiduran sendiri. Beda-beda memang ya setiap anak, dan masaknya itu juga berbeda. Kayak Murti nih cukup panjang, 3 bulan. Kalau saya dulu nyapi si abang itu 1 bulanan aja lah. 3 bulan ya. Memang bener. Menyusui itu harus keras kepala, dan ini bener nih, usaha banget ya. Bener. Murti di sini kelihatan banget usahanya buat bisa menyusui dan supaya tidak meninggalkan trauma kembali ke anak yang ketiga, seperti si kakak ya yang udah telanjur trauma. Sekarang saya mau tanya, support sistemnya gimana sih? Peran keluarga terdekat gimana sih? Apalagi kalau suami udah pasti ya. Nah, gimana sih peran suami? Terus pada awal-awal kan ada ibu yang datang sengaja untuk bantu ya. Boleh nggak berbagi cerita, berkesahan mengenai peran keluarga terdekat? Jadi kalau ini cerita tentang orang tua dulu ya. Jadi ibu itu waktu lahir si kembar, dia ngomong gini, sempat nih ada yang ibu tuh nyeletuk, itu emang asinya cukup ya?
katanya, buat nyusuin si kembar. Terus saya dengan bangganya kan, ih cukup lah, orang yang kemarin 2 aja cukup, saya gituin. Jadi saya positive thinking dengan ilmu, kemampuan, air susu saya dan makan saya gitu kan. Jadi saya bilang cukup lah buat si kembar, saya gituin. Anak itu menangis bukan cuman karena kurang air susu, mungkin aja karena dia nggak enak badannya, posisinya nggak pas, saya bilang gitu. Ya dia nangis ya karena pengen dipeluk, saya bilang gitu. Jadi saya tuh sering banget si kembar itu pasti gendong dua gitu, dipeluk berdua, karena mungkin dia mau di dekapan saya, karena dia lahir kan nggak terlalu besar ya, kayak kakaknya 3 kilo, dia masih 2,5 kilo sama 2,7 kilo gitu kan. Jadi dia pengen sama saya, mungkin saya rasa gitu. Jadi saya tuh ya, kalau teman-teman Aimi bilang keras kepala, emang harus keras kepala kita menyusui, apalagi bayi kembar. Semua pasti meremehkan kita kan, tetangga datang, emang cukup ya asinya? Ya saya dengan pede, cukup lah, saya bilang kayak gitu. Buktinya anak saya nggak menyusu apa-apa, hanya asi saja, saya bilang gitu. Dan saya udah belajar selama saya tahu nanti punya anak kembar, saya udah baca buku-buku, oh bagaimana menyusui anak kembar. Di buku Pink itu kan ada juga ya, gimana cara posisi menyusui anak kembar. KIA itu saya juga belajar dari situ, baca-baca gitu. Dan saya yakin, saya minta sama Allah yang menciptakan dia, saya bilang cukupkan air susu saya sampai usia dia 2 tahun. Dan saya juga bilang itu sama suami gitu kan. Suami, iya ayo gitu. Sampai datanglah orang-orang gitu, cukup ya, cukup. Saya bilang cukup, insya Allah, saya bilang kayak gitu. Dan kita juga ketika kita bilang cukup, kita juga jangan berpikir kata-kata orang itu, udah biarin aja berlalu gitu kan. Biarin aja itu kata-kata orang kan, yang penting kita positive thinking, makan yang banyak. Ya? Iya, makan terus, saya bilang gitu. Ya saya waktu itu memang berat badan itu langsung turun drastis kan, karena kita bener-bener ya diporsir untuk bersama dengan mereka kan, ya gitu. Jadi sempat juga yang kok kurus banget ya saya gituin. Tapi saya bilang nggak apalah, saya gituin, biar aja gitu. Nah tapi saya dengan ibu ini memberi pengertian juga gitu. Saya bilang insya Allah nanti kalau misalkan si kembar udah 2 tahun udah cukup asinya, udah, saya bilang kayak gitu. Sampai akhirnya mertua saya tuh juga ngasih kayak madu, disuruh minum seperti itu, madu-madu yang apalah dia bawa gitu kan, disuruh minum seperti itu. Ya alhamdulillah sampai 2 tahun, si kembar 2 tahun lebih cukup seperti itu. Kalau suami setiap malam selalu membelikan terang bulan. Favorit ya? Rasa keju. Jadi karena saya setengah soalnya saya itu setiap pukul 10 itu ya. Jadi saya setiap pukul 10 pasti lapar. 10 malam, walaupun habis maghrib udah makan, jam 10 malam itu pasti lapar. Jadi saya harus makan snacknya terang bulan rasa keju tiap malam itu. Bener banget ini. Yang namanya ibu menyusui, makanlah apa saja selama itu memang tidak ada pantangan dengan kesehatan kita sendiri ya. Dan ini patut ditiru oleh ayah-ayah dan calon ayah lainnya ya. Hal kecil cuma terang bulan, dan itu bikin kebahagiaan si ibu muncul. Akhirnya juga dia makin pede, selalu positive thinking, bahagia, ASI lancar, tumbuh kembang anak juga bisa didampingi dengan baik. Dan tadi ya, atau ada yang komen, booster ASI-nya ternyata terang bulan ya. Bener-bener, booster ASI itu beda-beda orang. Beda-beda. Nah, tadi seperti Mbak Murti bilang, peran keluarga. Ketika ada orang tua, jadi diedukasi dulu pelan-pelan. Namanya orang tua ya, pada saat mereka masih ya, ilmu memang belum berkembang, jadi masih pola pikirnya juga kebudayaan lama, bener kan? Jadi memang bener harus kita edukasikan pelan-pelan, yakinkan, karena kalau kita sendiri bicaranya juga ragu-ragu, pasti mereka juga
apa sih anakku ini sok banget sih, kamu dulu juga baik-baik aja, aku kasih makan ini, kasih makan itu gitu kan. Terus tadi, persiapkan diri dari kehamilan, penting banget nih ya. Jadi bukan pada saat setelah kita lahiran, IMD langsung, aduh nyusunya gimana nih, aduh kok sakit, kok gini, bener ya. Murti ini tadi udah bilang bahwa dia banyak baca-baca buku, dia cari cerita, terus dia belajar dari pengalaman anak-anak pertama, anak kedua, benar-benar disadurkan. Jadi persiapan menyusui itu adalah suatu proses dan ilmu ya, nggak bisa langsung tiba-tiba aja, bukan hanya sekedar maaf, bukan sekedar bayi nangis, buka BH, plop gitu. Jadi bukan sekadar itu ya, bener. Apalagi kayak tadi, orang tua udah oke, aman, suami udah full cintanya, perhatiannya, tiba-tiba ada tetangga dateng nengokin, ada keluarga lain dateng nengokin. Oh. Ada yang komen nih, untuk booster asinya bukan emas atau saham. Amin, amin ya. Siapa tahu nanti kalau rezeki nambah anak lagi, bisa ya. Rezekinya bertambah. Sahamnya banyak. Dan ini juga sebagai informasi buat para pemirsa bahwa AIMI Kaltim itu bukan hanya AIMI Kaltim, AIMI itu memfasilitasi yang namanya kelas online karena sekarang lagi pandemi ya. Jadi ada banyak AIMI di daerah lain, AIMI daerah. Coba dicari, boleh juga di AIMI ASI, informasi acaranya apa aja. Karena di sana itu mengedukasi banget. Ini guna banget seperti yang Mbak Murti alamin, bahwa dari kehamilan persiapkan dirinya supaya pada saat bayi udah lahir kita nggak panik nih, kita nggak bingung harus apa. Belum lagi kalau ketambahan mitos. Di Ngobras kita udah pernah bahas ya mitos menyusui yang segambreng itu dan bagaimana kita harus lepaskan. Dan saya salut banget nih buat Moms Murti bahwa dia ini orangnya tipe pede. Jadi aku udah tahu ilmunya nih, aku udah belajar, aku siap bertarung nih, aku siap untuk menyusui sampai 2 tahun demi anakku. Kadang-kala memang ada moms yang tipenya mungkin nggak terlalu pede ya, harusnya aduh nanti, aduh gimana, iya ya anak temanku kok lebih gendut. Nah, mungkin bagi moms yang seperti itu, kita perlu cari deh komunitas yang bisa mendukung kita. Misalnya ikut join member di Bubuhan AIMI Kaltim. Nah, di sana ada tuh sharing-sharing gimana sih cara nyusuin. Terus kalau kayak ngalamin tantangan menyusui lecet atau bayi nolak menyusu, nah itu ada tuh di acaranya, di grup membernya AIMI Kaltim kadang ada sharing atau di acara-acara kelasnya AIMI. Ya ampun, itu benar-benar luar biasa banget loh Murti. Bekesahan hari ini aku aja wow banget nih bisa usaha Bu itu benar-benar wah deh pokoknya. Bener ya, salah satu kunci kayak Murti tadi ada bilang bahwa Murti itu sempat ngerasa capek. Jadi kalau memang lagi ngerasa capek, kita memang harus akui bahwa kita capek ya, dan kita perlu istirahat. Tapi bukan kita langsung terpuruk dan menyerah, tapi kembali lagi cari boosternya apa, mau makan kayak atau menonton drakor dulu, atau kita mau jalan dulu deh sebentar, titip dulu deh sebentar anak nih, cuman mau muter-muter keliling mobil atau mau nyalon dulu bentar. Karena usaha tidak pernah nanti hasil. Nanti hasil, ya benar. Ini sekarang mana nih anak-anak nih? Itu lagi sama ayahnya di sebelah kamar sebelah. Benar-benar ya, ayah berperan banget ya hari ini, bundanya live dan ayah yang nemenin main. Berarti jangan lupa juga selain edukasi diri, edukasi lingkungan sekitar. Masya Allah, semoga kita semua selalu bisa memberikan edukasi dan berbagi informasi. Murti, ini benar-benar makasih banget loh udah berbagi cerita bekesahan ini. Tapi dari tadi saya cuma dengar sebenarnya ceritanya menyusui si kembar itu adalah bareng dua-duanya, terus gendong.
saya mau nanya satu hal lagi deh, lepas dari soal menyusui. Kalau misalnya habis vaksin, kadang kan Hmm. ada rewel ya. Nah, Hmm. itu gimana? Benar. Apakah Murti memang kembali lagi gendong dua-duanya barengan buat supaya tenang, atau pernah berbagi peran ke misalnya ayah tenangin satu deh, terus aku satu dulu nih nenangin, atau pada Hmm. saat bayi sakit itu gimana tuh? Jadi kalau saya dulu ya, karena dia kembar dan vaksinnya selalunya waktunya bersamaan. Jadi saya itu harus benar-benar prepare tanggal untuk vaksin. Dan saya juga ngelihat kondisi si kakak dan si mbak, dia sehat nggak gitu. Oke. Karena kalau di mereka itu rewel, saya yang repot. Jadi saya tuh selalu bilang kalau udah jatuh tempo gitu mau vaksin, saya bilang sama ayahnya, kita vaksinnya itu hari Kamis aja. Karena Jumat tuh waktunya agak senggang, ayahnya bisa bantu. Sabtu Minggu sudah pasti libur. Saya pikir anak itu sakit itu paling 3 hari lah, saya bilang itu. Insya Allah udah aman tuh. Kalau dia panas, kalau misal dia panas, kalau nggak panas, ya nggak. Jadi saya tuh ngelihat juga si kakak sama mbak dulu, baru saya tentukan waktunya kapan pergi ke puskesmas gitu kan. Kalau saya sejujurnya tidak pernah ke dokter spesialis untuk memvaksin anak. Jadi saya selalu pergi ke puskesmas itu. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 4 itu udah di puskesmas aja lah gitu. Jadi si ayahnya juga bilang ya udah kalau semuanya sehat baru kita pergi. Jadi pergi itu alhamdulillahnya selalunya si kembar ini panas, tapi panasnya itu nggak nggak sama-sama. Si abang dulu, besoknya baru adiknya, seperti itu. Jadi butuh masa 2 hari untuk recovery-nya mereka gitu kan. Nah itu yang jadi membuat saya lebih, oh saya tahu nih yang sakit duluan pasti si abang, baru si ade. Terus kalau divaksin itu memang yang nangis ketika dimasukkan jarum suntik itu selalu si abang, si ade nggak pernah nangis jarum suntik dimasukin ke badan dia. Jadi dia emang orangnya santai aja kayaknya seperti itu. Nah terus ayahnya saya itu masih nggak tahu ini benar apa enggak ya konsepnya. Ketika anak panas, ayahnya membuka baju dan anak itu hanya menggunakan celana dalam saja terus ditempelkan ke pundak ayahnya. Dan nanti berdua mereka itu akan keluar keringat. Itu konsep saya dari dulu, dari anak pertama. Jadi sampai si kembar juga seperti itu. Jadi ketika panas, bukan ke saya mereka itu perginya. Jadi ke ayahnya saya kasih. Jadi mereka buka baju, ayahnya buka baju, dipeluk sama ayahnya, saya tutupin pakai selimut itu biar nggak kedinginan gitu. Nanti keluar keringat mereka tuh berdua sama-sama gitu. Udah habis itu selesai panasnya hilang. Nah itu jadi saya kalau nggak ada ayahnya mungkin saya nggak tahu lah gimana ya caranya, tapi selalu seperti itu gitu. Jadi Kalau kalau si benar-benar ya, peran suami ini ya penting banget dan benar-benar support Murti banget nih. dan suami itu harus Dan diedukasi. bener, Betul. dia yang pertama kali ya, karena kan Iya. selalu mendampingi kita nih setiap Iya, saat. benar. Nah, jadi kayak tadi ya, memang yang namanya bayi, skin to skin itu emang yang paling oke ya. Jadi perbanyak menempel pada tubuh ibu atau pada tubuh ayahnya. Dan ingat, ini juga tambahan informasi lagi dari Murti, siapa tahu ada yang mau pakai, bahwa manajemen waktunya kita lihat dulu karena anak banyak, terus ada urusan rumah tangga juga. Jadi kalau kita mau jalan, baik untuk vaksin atau mungkin acara keluarga, dilihat dulu nih kondisi si kakak, si adik oke nggak, terus udah komunikasi efektif nggak nih sama si suami, bahwa nanti kamu gini ya, aku gini ya, kita yes dulu deh. Jadi sepakat dulu antara ayah dan ibu, baru sounding anak-anak ya kak, kita bawa adik vaksin gitu ya. Bener, ya Allah. Ini ada komen nih luar biasa, Mbak Murti jadi panutan banget. Alhamdulillah, kalau menginspirasi ya. Dan kepada mom semua jangan lelah pokoknya mencoba.
dan jangan lelah untuk mengedukasi diri. Jangan sampai kena mitos-mitos kemudian akhirnya kita menghilangkan fase emas bagi anak kita, karena menyusui itu eksklusif 6 bulan, dilanjutkan 2 tahun atau lebih. Dan yang tadi lagi menyapihnya dengan penuh cinta. Jangan sampai kita merusakkan bonding kita selama ini dengan membuat trauma anak pada saat proses menyapih. Masya Allah, terima kasih hari ini. Dan bekesahan ini semoga membuat lega Murti juga, karena udah menceritakan macam-macam hal, dan saya selaku host benar-benar wah gitu ya, jadi benar-benar harus persiapan diri. Ada yang komen nih, punya anak kembar seru, oi. Boleh dicoba deh, siapa yang mau, siapa tahu rezeki ya punya anak kembar. Dan pastikan ya, edukasi diri, edukasi keluarga, suami terutama, kemudian orang tua terdekat. Hempaskanlah perkataan orang lain, intimidasi orang lain, mitos-mitos, terutama kalau mitos jangan lupa boleh dicek di ngobras kita yang sebelumnya. Dan komunikasi efektif di keluarga. Si kakak juga diinformasikan, si mbak kalau ada, si ade kayak Mbak Murti tadi ya, si abang dan si adik yang masih bayi ini pun diajak ngobrol supaya mereka juga mengerti ini loh ritme keluarganya. Oke, Mbak Murti, terima kasih banyak udah bekesahan ya. Lain kali kita bisa bekesahan mungkin pengalaman yang lain-lainnya nih. Semoga hari ini bekesahannya semakin berkah karena Mbak Murti udah berbagi sharing ilmunya juga, sharing pengalamannya. Ada yang mau disampaikan mungkin ke pemirsa sebelum saya closing acara? Mungkin gini ya, kepada ibu-ibu semua yang mau punya anak kembar, mau punya anak satu, itu rezeki dari Allah ya. Cuman kita sebelum mau punya anak, atau pokoknya setelah kita menyatakan untuk menikah, sebaiknya perdamlah ilmu tentang menyusui, bagaimana kita mengajarkan anak kita gitu. Karena kalau kita nggak ada ilmu, nggak bakal bisa berjalan lancar gitu. Pasti di ujung-ujungnya kita panik, stres, kamu nggak jadi apa-apa seperti itu. Jadi ibu, suami itu harus punya ilmu tentang menyusui, tentang masa kehamilan, gimana proses kelahiran, gimana nanti mendidiknya ketika dia dewasa atau sampai dia nantilah gitu, seperti itu. Jadi jangan hanya ingin, kalau bahasa tanda kutip, jangan hanya ingin enak-enaknya aja gitu, tapi harus ada ilmunya juga gitu, seperti itu kalau dari saya ya. Benar, harus ada ilmunya. Memang edukasi diri yang pertama kali karena mom yang akan menjalaninya. Siapkan diri dengan makanan sehat sesuai panduan gizi seimbang. Jangan lupa olahraga. Ini berguna untuk semua ya. Dari calon pengantin, ibu yang baru menikah, atau ibu yang lagi program hamil, sampai hamil pun itu berguna banget. Dan edukasi diri sebelum kejadian supaya tadi tidak panik. Jangan lupa juga ikut komunitas yang mendukung menyusui. Ini loh the best pokoknya. Oh, terima kasih. Doakan ini lancar, sukses jaya selalu. Buat pemirsa, terima kasih banyak ya sudah bergabung di bekesahan perdana kali ini. Nantikan bekesahan berikutnya dengan tema ya pastinya nggak bakal kalah seru. Nanti kita pikir deh apa ya, atau ada usulan boleh DM ya ke admin. Dan nanti sore pukul 15 WITA kita bakal ada acara ngobras. Dan ini berkaitan loh sama yang materi bekesahan. Tadi ada dibahas bahwa Murti makan apa aja yang dia suka, terang bulan keju. Nah, kita bakal bahas mengenai asupan untuk busui nanti sore pukul 15 WITA di sesi ngobras. Apa benar nih makannya harus banyak
Harus sedikitkah? Apa harus diet biar BB-nya turun lagi? Atau gimana? Nanti kita bahas di Ngobras. Sekali lagi terima kasih untuk Murti, terima kasih untuk para pemirsa semua. Saya selaku host menyatakan mohon maaf atas salah dan hilaf. Terima kasih semuanya. Semoga kita selalu sehat, stay safe, terus semangat di pandemi ini. Iya. Pamit undur diri. Saya Hesti. Ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.